Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. 28 Maret 2023, Organisasi Sepak Bola Dunia atau FIFA secara resmi mengumumkan Indonesia batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tentu saja kabar ini menimbulkan kekecewaan bagi pecinta sepak bola di tanah air. Masyarakat pecinta sepak bola tidak terima dengan gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah telah menutup peluang para pemain timnas muda Indonesia untuk tampil di ajang internasional Piala Dunia. Lantas, siapa yang harus disalahkan akibat gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di perhelatan bergengsi ini? Akhirnya banyak yang mulai mencari kambing hitam. Salah satu pihak yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Bali Iwayan Koster menjadi sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Dan dua orang inilah yang dianggap menyebabkan FIFA mengambil keputusan untuk menggagalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sungguh sangat hebat Pak Ganjar dan Pak Koster ini. Organisasi besar kelas dunia tunduk dengan permintaan mereka. Keren. Tapi mau tahu apa alasan FIFA menghentikan keinginan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Yang pertama, isu soal keamanan. Jadi begini, lolosnya timnas Israel sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20 sudah ramai jauh-jauh hari sejak Juni 2022. Saat itu, isu ini sudah menjadi pembicaraan serius pemerintah Indonesia. Indonesia dilema, apakah mau menerima atau menolaknya. Selain hukum yang tak memungkinkan menerima timnas Israel sebagai delegasi resmi, hasil kajian Lemhanas juga tak kalah mengerikan. Kajiannya adalah adanya potensi teror jika timnas Israel benar-benar datang. Ada juga demo-demo penolakan Israel yang sudah mulai bermunculan saat itu. Makanya Lemhanas memberikan opsi-opsi mulai dari mengubah kebijakan, teknis pelaksanaan, hingga opsi pembatalan. Tapi pemerintah Indonesia teguh pada pendiriannya. Piala Dunia U20 harus tetap dilaksanakan. Pemerintah dalam hal ini PSSI berusaha mencari cara, salah satunya melobi FIFA untuk mempertimbangkan keikutsertaan timnas Israel di Indonesia. Kalaulah timnas Israel tetap harus berlaga di Indonesia, maka pertandingannya harus digelar tanpa penonton dan juga tanpa atribut kebangsaan negara. Dan itu sesuai dengan aturan hukum Indonesia yang termaktub di dalam Permenlu 3 tahun 2019. Tapi akhirnya lobby itu gagal. FIFA marah dan menilai ini adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah. Diduga kuat saat itu juga FIFA sudah mencoret nama Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Faktanya, saat FIFA menghapus soundtrack resmi Piala Dunia dan membatalkan drawing
di Pulau Dewata Bali. Ini merupakan sebuah indikasi. Ini tentu kejadian memalukan dan sangat memalukan bagi Indonesia, khususnya PSSI sebagai organisasi sepak bola di Indonesia. Sebagai penanggung jawab, PSSI tentu tidak mau disalahkan dalam kasus ini. Yang kedua, isu tragedi Kanjuruhan yang kita tahu bagaimana blueprint sepak bola Indonesia dan juga bagaimana penanganan kasus tragedi Kanjuruhan yang menjadi nomor 2 terburuk di dunia kurang memuaskan berbagai pihak. Apalagi vonis para tersangka kasus tersebut sangat ringan. Bahkan ada yang divonis bebas. Ketidakseriusan pemerintah ini menjadi poin penting untuk pertimbangan FIFA mengkaji ulang Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dan yang ketiga, politik internasional. FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia tidak terlepas dari politik. Kita tahu FIFA seringkali memberikan keuntungan atau menguntungkan peserta yang pro barat. FIFA pernah mencoret tim nasional Rusia untuk berlaga di Piala Dunia karena invasi Rusia ke Ukraina. Politik FIFA ini bisa kita gambarkan sebagai tangan besar yang ingin memperkeruh atau mengeruhkan suasana politik Indonesia. Apalagi ini adalah tahun politik. Ada kemungkinan FIFA mendapat pesanan atau titipan dari Barat yang diketuai oleh Amerika Serikat untuk sedikit menggaduhkan suasana Indonesia. Karena kita tahu Amerika dalam hal ini Barat ingin menancapkan eksistensinya di Indonesia karena negara lain seperti Cina dan Rusia yang merupakan rival dari Amerika Serikat bersaing untuk dekat dengan bangsa Indonesia. Bahkan beberapa saat yang lalu kita pernah tahu Duta Besar Amerika sempat sekali mesra dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dari semua muaranya jatuh kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar dengan elektabilitasnya yang sangat tinggi sebagai calon presiden agak aneh bisa menjadi orang yang paling disalahkan atas kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Apa ini upaya untuk menurunkan elektabilitas Ganjar Pranowo? Karena mungkin Ganjar bukan antek Amerika. Sebagai contoh, FIFA tidak merinci alasan menggagalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sepertinya FIFA hobi bermajas juga. Jadi perumpamaan untuk mengeruhkan suasana. Yang lucu lagi, awalnya kandidat untuk tuan rumah Piala Dunia kemarin itu ada 3. Ada Brazil, Indonesia, dan Peru. Dan akhirnya Indonesia lah yang keluar menjadi tuan rumah. Tapi setelah Indonesia dicoret, FIFA menunjuk Argentina menjadi tuan rumah. Dan kita tahu timnas Argentina ini tidak lolos. Padahal sebelumnya ada Brazil dan Peru. Kenapa bukan mereka yang menjadi finalis dengan Indonesia? Padahal statement Ganjar Pranowo mengungkapkan pendapatnya sebagai kader loyal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang sejalan dengan ideologi Bapak Bangsa Insinyur Soekarno. Ganjar Pranowo diserang dan semua salah Ganjar Pranowo. Tapi kita lupa, ini harusnya menjadi momen bahwa kebangkitan sepak bola Indonesia untuk lebih maju, bukan hanya menerima giveaway semata. Karena kita menjadi tuan rumah
Piala Dunia U20. Sekarang semua mulai terbuka. Liga Arab mulai menyuarakan protesnya kepada FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia karena dianggap menjolimi Indonesia. Kebenaran lambat laun akan terungkap. Dan untuk para pahlawan kesiangan, jujurlah, masyarakat Indonesia mulai cerdas. Jadilah seperti Ganjar Pranowo yang berani walaupun dia diserang habis oleh masyarakat pecinta sepak bola. Bukan menjadi orang yang memancing di air keruh. Padahal dia sendiri sudah tahu akan kegagalan tersebut. Tapi sibuk mencari pembenaran supaya seolah dia adalah pahlawan. Sekian opini Tampol kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode Tampol berikutnya. Salam Tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.